Pernah gagal dalam hidup? Jawabannya pasti sering. Lantas, apa yang harus dilakukan setelah mengalami kegagalan? Apakah sedih terus-menerus atau bahkan langsung bangkit? Coba dengarkan kisah hidup yang satu ini. Halo, saya Ketut Waryana, sering dipanggil Ari atau panggilan keren ketika mengudara, Rian. Saya laki-laki berumur 28 tahun, sudah memiliki pasangan sehati sejiwa yang sangat cantik, setia memulai dari bawah perjuangan, bernama Niluh Putu Sriwidiani, serta memiliki buah hati yang sangat cantik, bernama Putu Gita Daneswari. Saat ini saya berhasil menggapai cita-cita saya sebagai seorang guru bahasa Bali pada salah satu SMP di pusat kota Singaraja, dan juga sebagai seorang penyiar radio pada radio terkeren di kota Singaraja. Semua orang pasti sudah tahu. Yang tahu saya ngajar dan siaran di mana? Silahkan komen di bawah ya. Kali ini saya akan mencoba berbagi kisah hidup saya sebagai seorang pejuang untuk menggapai mimpi dan cita-cita saya saat ini. Saya terlahir dari pasangan suami istri yang harmonis. Bapak berprofesi sebagai tukang bangunan, ibu saya pun sebagai pengayah bapak ketika bekerja. Saya sangat bangga terhadap kedua orang tua saya. Kisah hidup berubah ketika melanjutkan sekolah menengah pertama pada salah satu sekolah yang berada lumayan jauh pada tempat tinggal. Sebenarnya sih dekat rumah ada SMP. Hanya saja saya ingin mendapatkan ilmu baru dan bertemu dengan teman-teman baru. Kalau di sekolah termasuk lumayan cerdas sih, karena selalu dapat peringkat. Dulu menginginkan menjadi guru, hanya saja guru bidang apa belum jelas kepikiran. Dan berharap juga ketika melanjutkan sekolah di jenjang SMA bisa sekolah di sekolah idaman. Kuliah pun menginginkan juga bisa sejalan dengan cita-cita dan tujuan. Tetapi ketika lulus SMP pada tahun 2007, semua berubah 180 derajat. Ini dikarenakan ada permasalahan pada ekonomi orang tua atau keluarga kami. Kebetulan juga kakak saya masih SMA kala itu. Jadi ketika saya memaksa untuk bisa melanjutkan SMA, pasti bapak akan berlipat-lipat pengeluarannya. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk jeda 1 tahun. Entah lanjut atau bagaimana, saat itu belum terpikirkan dengan jelas. Sedih sih iya, down sih sangat. Melihat teman-teman yang sudah mulai MOS atau masa orientasi siswa, sudah mulai menggunakan seragam putih abu-abu, bawa buku, dan lain sebagainya. Tetapi saya akhirnya pada saat itu memutuskan untuk bekerja. Bekerja sebagai apa? Anak kecil, ingusan, baru lulus SMP, mau kerja apa? Suami dari kakak pertama menawarkan untuk ikut bekerja ke Denpasar sebagai seorang pengayah bangunan. Karena memang kakak ipar saya itu adalah seorang tukang bangunan dan kebetulan dapat proyek di Denpasar. Pada pukul kurang lebih 3 pagi pada saat itu, persiapan dengan pakaian dan beberapa buku sekolah sudah siap. Bawa buku sih kala itu memang agar ada yang dibaca saat istirahat sore hari. Berangkatlah saya bersama kakak ipar untuk menuju ke daerah Monang Maning Denpasar. Mikir juga nanti gimana jauh dari keluarga, kerjanya seperti apa, dan masih banyak lagi keraguan. Tetapi karena niat membantu orang tua kala itu, tetap semangat saja.
2 hari di sana bisa dibilang masih sering nangis, keinget sama orang tua, kangen keluarga. Di sana pun tahu nggak sih, dapat tidur dekat jendela dengan alas seadanya. Nangisnya ditutup dengan bantal biar nggak kelihatan orang-orang sekitar. Suasana kerja saat itu memang crowded sekali. Saya sering sekali melakukan kesalahan. Dan tahu gak sih, pernah gak disengaja nyenggol pipa dan akhirnya pipa tersebut bocor. Dan tidak bisa ngaduk olahan semen juga. Masih banyak lagi kesalahan-kesalahan saya. Apakah saat itu saya mundur? Oh tidak. Belajar lagi. Saya dimarah sering banget. Mungkin karena semangat mencoba, akhirnya sore hari saat saya bekerja sebagai pengayah bangunan, saya diajak sama salah satu pekerja di sana untuk menjadi pengayahnya juga atau pembantu beliau memasang kayu di sebuah toko. Lumayan juga dapat uang tambahan, pikirku. Pernah juga nih ketika memang ingin mengumpulkan uang agar bisa bawa uang banyak pulang ke rumah, irit seirit-iritnya. Bermodal 20.000 seminggu, hanya makan pisang goreng untuk sarapan. Makan siang dan malam sudah ditanggung bos sih kala itu. Nah, pada pagi hari, suasana monang-maning di sana sangat indah. Dan saat mencari angin segar di sekitaran jalan raya Monang-Maning, melihat lalu lalang anak remaja berseragam putih abu-abu, ada yang bawa motor sendiri, ada juga yang diantar orang tua atau yang lainnya. Perasaan saya kala itu benar-benar sedih banget. Semacam olahan pasir dan semen teraduk-aduk. Kepikiran untuk sekolah lagi. Teringatlah, ternyata saya bawa buku paket sejarah dan buku tulis. Lantas bacalah saya pada istirahat sore hari. Ada teman yang sebaya dengan saya bilang, "Mi, gaya gati ngapa buku, lakar ngengken. Masuk buin." Kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya seperti ini. Gaya sekali bawa buku, mau ngapain? Sekolah lagi. Dengan tertawa. Entah memberikan semangat atau mengejek, saya nggak paham kala itu. Sebenarnya masih banyak sekali jalan cerita, tetapi move saja ke beberapa bulan berikutnya. Selesai bekerja pada bulan Juni 2008. Akhirnya pulang ke rumah dan bilang ke orang tua dan keluarga ingin sekolah saja. Dan saya siap dengan segala resiko ke depannya. Saya ingin masuk SMA sebenarnya, tetapi keluarga menawarkan masuk SMK saja karena dengan tambahan keahlian bisa langsung bekerja lagi setelah lulusnya. Dengan tambahan uang gedung kala itu oleh kakak sepupu dan tambahan tabungan saya selama bekerja, mendaftarlah ke sekolah yang diinginkan. Memilih jurusan multimedia. NEM saya nggak begitu tinggi sih, tetapi sekolah dengan adik kelas yang NEM-nya tinggi bikin down juga sih ya. NEM-nya kala itu saya ada di posisi 200-an. Diterimalah sebagai siswa dan lanjut mengikuti masa orientasi siswa, MOS. Kalau sekarang namanya kalau nggak salah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Merasa minder? Iya, agak merasa sih, tapi ya tidak terlalu. Momen yang paling penting adalah ketika pengumuman peserta MOS terbaik.
yang tidak disangka-sangka adalah nama saya disebut. Masih belum percaya karena memang apa yang dilakukan sepertinya sama dengan siswa lain. Bocoran mendapat predikat tersebut karena tugas esai yang menambah nilai. Padahal esainya dulu saya buat seputaran kisah hidup yang dijalani selama ini. Tapi saya sangat bersyukur terhadap pengalaman tersebut. Lanjutlah saya menjalani masa-masa sekolah. Memilih ekstrakurikuler penyiaran atau broadcasting itu keinginan saat itu. Karena ingin menambah rasa percaya diri dan memang dulu suka sekali melihat wartawan TV serta suka request lagu di radio. Terwujudlah keinginan untuk belajar menjadi penyiar radio. Kala itu diberikan jatah siaran berbahasa Bali. Nah, selain non-akademik, prestasi mengikuti lomba dan peringkat sebagai juara 2 di kelas terus diraih. Mungkin karena tekadku ingin tetap belajar dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan sekolah ini ya. Dan pernah suatu ketika mengikuti jambore pelajar lintas agama di Nusa Dua Denpasar. Bertemulah saya dengan teman sebaya yang pernah sama-sama bekerja menjadi pengayah bangunan kala itu. Ketemu dan saling sapa. Dia yang tanya lebih dulu. "Kamu ngapain di sini, bro? Ikut kegiatan ini? Jadi sekolah lagi?" Saya menjawab dengan rasa semangat. Menceritakan bahwa sesuai dengan janji setahun lalu, saya akan sekolah. Saya pun mengira dia akan sekolah lagi seperti saya. Namun ternyata dia datang hanya menjemput adiknya. Yang adiknya satu kelompok ternyata dengan saya. Wah, ternyata bumi ini bulat ya. Yang dulu menertawakan saya ternyata bertemu di sini. Oh iya, masalah ekonomi masih tetap berjalan kala itu. Pembayaran SPP masih sering terlambat dan bapak masih sering ke sekolah untuk menangguhkan pembayaran. Pada suatu ketika, guru BK mendaftarkan saya beasiswa untuk bisa bayar SPP. Ketika lulus SMK, keinginan kuliah masih kecil saat itu. Seperti biasa, bapak bilang hanya sanggup bisa bayarin pada jenjang SMK. Lulus bulan Mei 2011, saya mencoba peruntungan untuk bekerja di dunia siaran swasta, serta nyambi kerja di percetakan. Setahun bekerja, memiliki keinginan untuk kuliah, serta mencari kuliah yang bisa sambil bekerja. Proses meminta izin agar bisa pulang terlebih dahulu dari dunia kerja memang membuat jantung berdetak kencang ya. Memikirkan segala resikonya, mencoba memberanikan diri untuk berbicara kepada pemimpin percetakannya. Beliau pun mengizinkan, dan memang beliau sangat baik. Saya pasti catat orang-orang baik dalam kehidupan saya. Mengikuti perkuliahan pun sedikit sulit bagi saya, harus mengatur waktu dengan kegiatan kampus serta bekerja. Karena merasa kesulitan mengatur waktu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja di percetakan serta kuliah saja, sambil jualan saya. Jualannya bermacam-macam kala itu. Mulai dari jualan kain kebaya yang saya bawa ke kampus, jualan susu kedelai, hingga menekuni jualan telur asin. Gagal, ya gagal, banyak kegagalan. Tetapi saya bukan tipikal yang menganggap hal tersebut bukan termasuk gagal, tetapi itu merupakan proses untuk menuju ke hal yang diinginkan.
Kuliah pun dulu bisa dibilang gagal juga kalau misalnya itu menganggap gagal ya. Karena memang memutuskan pindah jurusan. Pindah jurusan ketika sudah semester 5 kala itu. Dan memulai dengan jurusan baru, yakni jurusan pendidikan bahasa Bali. Apakah saya menyesal dengan keputusan tersebut? Tidak. Saya rasa saya lebih enjoy dengan jurusan ini. Dan keinginan untuk menjadi seorang guru ingin segera tercapai. Terus apakah jurusan lama itu tidak suka? Bukan tidak suka, tetapi tidak untuk menjadi guru. Dan setelah memilih jurusan pendidikan bahasa Bali ini, apakah mudah dan gampang? Ternyata tidak. Banyak sekali proses yang harus saya lalui. Nangis pernah di jalan, kecewa sering. Tapi itulah proses perjalanan. Pada saat itu masih status mahasiswa. Keinginan untuk menjadi seorang guru tinggi sekali. Saya dipercaya untuk bekerja di salah satu sekolah dulu meski statusnya belum jadi guru, hanya sebagai pegawai perpustakaan kala itu. Tapi ketika melihat siswa belajar, guru mengajar, ingin sekali menjadi seorang guru. Mungkin karena dulu belum lulus, akhirnya belum diizinkan sekali. Tetapi untuk hal-hal kecil masih bisa dipercaya. Mungkin karena saya suka bicara dan memang profesi sambilan saya menjadi penyiar radio juga ya. Pada akhirnya wisudalah saya mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Orang tua saya sangat bangga kala itu, karena memang di keluarga saya hanya saya saja yang berhasil menamatkan pendidikan S1 atau sarjana. Nah, karena terlambat kuliah serta saya juga terlambat wisuda, apakah ini membuat saya down dan malu? Tidak, sekali lagi tidak. Saya masih memiliki banyak kuota kesabaran dan ketegaran hati. Menjadi guru bahasa Bali di salah satu sekolah terfavorit menjadi keinginan dan cita-cita saya terwujud. Serta menjadi penyiar radio di salah satu radio terkeren terkabul juga. Ini bukan semata-mata karena nasib dan keajaiban, tetapi karena usaha untuk mencapainya. Gagal sangat-sangat sering. Saat ini pun masih bisa dibilang ketika mencoba pasti gagal. Ada gagalnya begitu, dan tetap berjuang pastinya. Kadang banyak yang berpikir ketika gagal langsung berpikir apakah yang dikerjakan tidak sesuai. Tetapi ketika kata hati bilang maju, gagal, down atau apapun kerikil-kerikil yang ada di depan, jalani dan terjang. Karena saya yakin ketika usaha, niat dibarengi dengan doa, niscaya apa yang diinginkan pasti tercapai. Saya memiliki moto dalam hidup, think big, dream big. Berpikirlah yang luas, bermimpilah setinggi-tingginya. Yakin akan usaha yang dijalani, sering memohon petunjuk yang maha kuasa. Saya yakin apa yang Anda kerjakan berjalan sesuai rencana. Terakhir nih ya, saya ketika berkunjung atau ada kegiatan di Denpasar, selalu menyempatkan datang pada tempat kerja saya dulu sebagai pengayah bangunan di daerah Munang Mani. Mengingat kisah awal perjuangan saya kala itu. Saya selalu foto tempatnya, selalu berfoto juga di sana. Manis sekali ternyata.
Pesan saya untuk kamu yang sedang mendengarkan dan menonton, tetap semangat, jalani proses, dan jangan mudah